Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Muhammad Renaldi Ardiansah dari Universitas Muhammadiyah Semarang, program studi S1 Informatika dengan NIM 13182420094. Nah, di sini aku sendiri mau membahas tentang implementasi algoritma backtracking untuk menentukan jalur penyelesaian puzzle pada simulasi escape room. Nah, tujuan dari pembuatan video ini itu adalah untuk memenuhi mata kuliah dalam kompleksitas algoritma. Di sini dijelaskan bahwa escape room adalah permainan di mana pemain harus memecahkan puzzle demi puzzle, menemukan benda tersembunyi, dan membuka jalan ke ruang berikutnya sampai berhasil keluar. Nah, sebelumnya mungkin kalian pernah kayak melihat atau mendengar atau bahkan memainkan game yang ada sistem escape roomnya. Jadi kita itu pertama ada di sebuah ruangan dan di depan kita itu ada beberapa ruangan, tapi untuk membuka ruangan tersebut kita itu membutuhkan suatu persyaratan. Itu kayak misalkan kita membutuhkan sebuah kunci atau membutuhkan sebuah password atau yang lain lah. Jadi masalahnya di sini itu ada banyak sekali pilihan jalur, tapi tidak semua jalur itu benar. Beberapa ruangan itu membutuhkan syarat terlebih dahulu, misalkan kayak ada kunci ataupun password sebelum bisa dibuka. Nah, ini membuat masalahnya mirip dengan kayak search problem. Jadi proses mencari satu jalur yang benar di antara banyak kemungkinan. Jadi di sini kita menggunakan algoritma backtracking itu untuk mencoba satu jalur, dan kalau buntu kita bakalan mundur terus untuk mencoba jalur yang lain. Nah, dari pemikiran kita yang tadi itu kita ada beberapa tiga rumusan masalah. Yang pertama itu adalah bagaimana sih persisnya penulisan logika backtracking ini untuk simulasi yang kayak begini. Terus yang kedua itu kayak gimana konsep waktu komputer itu ngecek syarat-syarat atau constraint di setiap ruangan. Dan yang ketiga itu seberapa berat sih beban komputasinya. Dan untuk tujuan dan manfaat dari penelitian ini sendiri itu adalah ya kita gimana nyobain algoritma ini secara langsung, ngebedah cara kerjanya dan juga ngitung kompleksitasnya. Jadi harapanku di sini itu adalah hasil dari riset kecil-kecilan ini, nggak cuman berhenti di sini saja, cuman tapi itu bisa jadi contekan atau bahkan referensi buat game developer atau teman-teman yang mau bikin game edukasi yang jenisnya escape room nantinya. Nah, jadi buat escape room sendiri sebagai search problem ini menurut Fraguas Sanchez dalam jurnalnya pada tahun 2022 itu adalah escape room adalah permainan tim yang menantang pemain menyelesaikan sebuah misi berisi beberapa teka-teki atau enigmas dalam waktu tertentu. Jadi buat masukin escape room ke komputer kita jadikan ini sebuah search problem. Jadi titik awal kita berdiri disebut itu initial state. Terus ruangan-ruangan yang bisa kita datengin itu state dan action. Syarat-syarat mutlak yang butuh kartu akses itu namanya constraint, dan pastinya pintu keluar adalah goal state-nya. Jadi sebelum kita membahas tentang cara kerja backtracking, kita harus membahas tentang konsepnya terlebih dahulu. Jadi backtracking adalah metode mencoba kemungkinan solusi satu persatu secara rekursif. Kalau satu jalur ternyata salah atau buntu, algoritma akan mundur atau backtrack ke langkah sebelumnya lalu mencoba pilihan lain. Ini persis seperti permainan escape room yang yang kembali mencoba jalur yang berbeda. Terus untuk konsep kerja backtracking itu kayak gimana? Jadi logikanya gampang banget. Jadi satu, pilih ruangan sebelah. Dua, cek kita punya persyaratan nggak buat masuk ke dalam ruangan tersebut. Nah, yang ketiga, kalau misalkan aman, kita lanjut. Terus yang keempat, kalau ternyata jalannya buntu atau salah, algoritma bakalan mundur atau backtrack, ngebatalin langkah yang terakhir dan nyoba pintu yang lain yang belum kita lewatin. Jadi setiap algoritma pun jadi dalam setiap algoritma pun pasti mempunyai sebuah kekurangan dan juga kelebihan. Jadi untuk kelebihan backtracking sendiri itu sistematis, jadi menjelajahi setiap kemungkinan langkah demi langkah. Terus yang kedua itu bisa langsung berhenti di jalur yang tidak memenuhi syarat tanpa menjelajahi sampai akhir. Terus yang ketiga itu cocok untuk masalah dengan syarat-syarat constraint seperti puzzle
penjadwalan, dan juga pencarian jalur. Nah, selain kelebihan, backtracking juga pastinya mempunyai sebuah kekurangan. Yang pertama itu bisa lambat jika kemungkinan jalurnya sangat banyak, karena semua percabangan itu harus dicoba. Terus yang kedua itu semua teknik tambah atau planning heuristik bisa berulang kali mencoba jalur yang sama-sama gagal. Terus yang ketiga itu adalah performanya yang sangat tergantung besar pada ruang pencarian atau search space dan sebuah constraint dan jumlah constraint. Nah, untuk selanjutnya ini adalah peta ruangan sebagai graf. Jadi anggap aja ruangan-ruangan tersebut itu adalah titik atau vertex, dan lorong antar ruangan itu disebut edge atau garis. Nah, di garis inilah kita taruh syaratnya. Misalkan dari office ke security butuh misalkan kunci A, terus komputer bakal di sini komputer bakal kayak baca peta ini persis kayak kita baca peta di Google Maps kayak gitu. Sini juga ada contoh kayak grabnya. Jadi misalkan dari resepsionis ke storage itu kita tidak membutuhkan apa-apa, dan di dalam ruangan storage tersebut kita bakalan bisa dapat baterai. Terus misalkan kita nanti ke generator, kita itu harus membutuhkan sebuah baterai, dan di ruangan generator kita bisa maju ke langkah berikutnya, misalkan ke server gitulah. Tapi semisalkan kita di ruangan storage itu belum menemukan baterai, berarti kita harus mencari dulu di ruangan storage ini baterainya di sebelah mana begitu. Untuk selanjutnya itu ada alur kerja sistem. Di sini ada 4 alur kerja. Yang pertama itu adalah pembacaan dataset. Jadi kita bakalan ngasih dataset ke sebuah program, itu berisikan kayak dataset room, puzzle, case, password, liver, dan juga yang lain-lain. Nanti bakalan dibaca oleh sebuah programnya. Yang kedua adalah inisialisasi. Jadi kita bakalan set posisi awal di reception, terus kosongkan inventory kayak pemain misalkan, dan juga jalurnya atau petnya. Terus yang ketiga itu adalah jalankan backtracking, telusuri tiap ruangan tangga secara rekursif. Dan juga yang keempat itu adalah solusi yang ditemukan. Jika ya, tampilkan jalur dan inventory. Jika tidak, ya tampilkan aja no solution. Terus di sini ada implementasi program. Jadi kita bakalan, dari saya sendiri itu bakalan ngasih nanti full code-nya itu kayak gimana dan implementasinya bagaimana. Jadi di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Python, itu dipilih karena ya sintaksnya sederhana, mudah dipahami, dan juga mendukung fungsi rekursi seperti backtracking. Terus untuk library-nya kita pakainya Pandas untuk membaca Excel, OpenPyXL untuk membuka dan membaca file XLSX, terus dan time untuk mengukur waktu edukasi program, tracemalog dan untuk mengukur penggunaan memori, dan juga matplotlib untuk membuat grafik hasil pengujiannya. Jadi di sini untuk kompleksitas waktunya sendiri atau time complexity-nya itu ada beberapa tahapan program. Yang pertama itu ada baca dataset. Jadi setiap sheet dibaca sekali dengan Pandas dengan kompleksitasnya itu ON. Terus yang kedua itu adalah bentuk graf. Setiap vertex dan edge diproses sekali dengan bentuk kompleksitasnya yaitu OV plus E. Terus yang ketiga itu adalah checks constraint, pengecekan pakai struktur dataset waktu konstan dengan bentuk kompleksitasnya yaitu O1. Terus yang terakhir itu ada backtracking, menelusuri seluruh kemungkinan jalur secara rekursif dengan bentuk kompleksitasnya yaitu OB pangkat D. Selanjutnya ini ada kompleksitas ruang dan hasil pengujian. Nah, kalau buat memori atau kompleksitas ruangannya, setelah dihitung-hitung ujungnya pasti mentok di OV plus I, karena kita nyimpan data not ruangan sama koneksinya. Tapi dari hasil tes yang saya pribadi lakukan, itu sistemnya jalannya mulus. Jalur yang gampang bisa ditembus, dan jalur yang susah berhasil bikin
sistemnya itu backtrack, dan peta yang sengaja dibikinin nggak ada solusi juga langsung ketahuan dengan benar. Nah, untuk selanjutnya itu ada kesimpulan dan juga saran. Jadi algoritma backtracking ini itu cukup solid banget buat mencahin simulasi game kayak escape room, karena dia itu punya penanda kayak visited room. Jadi kompleksitas waktunya itu ada di O B pangkat D, dan kompleksitas ruangannya itu ada O V plus E. Jadi buat kedepannya simulasi ini bisa dibikin lebih seru lagi, kayak misalkan ditambahin kayak batas waktu musuh atau diadu sama algoritma lain, misalkan kayak Astar atau yang lainnya. Jadi sekian presentasi dari aku, makasih banget atas perhatiannya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.